film Girlfriend Test. Yap, film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan hubungan gelap antara suami yang punya perasaan pada saudara dekat istrinya. Hingga suatu hari mereka melakukan sesuatu. Tokoh utama dalam film ini adalah Min Jo yang diperankan oleh Seung Ha. Mereka berdua ini adalah Na-young dan Min Jo. Na-young dan Min Jo masih ada hubungan darah dalam keluarga mereka. Mereka sering bersama-sama kemanapun mereka pergi. Hari itu, Min Jo merasa iri dengan Na-young yang sudah menikah dengan pria idamannya. Sudah hampir 5 tahun lamanya dia menjomblo. Sampai akhirnya dia merasa tidak ingin mendekati pria lainnya karena sudah merasa lelah. Tapi Na-young memberikannya semangat untuk tidak putus asa. Karena dia yakin saudara dekatnya itu pasti akan menemukan pria idamannya suatu hari nanti. Min Jo mengatakan kalau hal itu tidak usah dipikirkan dan tidak usah mencampuri urusannya. Na-young menikah dengan pria yang bernama Jong Wo. Sampai di rumah, dia menceritakan kabar saudaranya dekat itu pada suaminya. Na-young mengatakan Min Jo akhir-akhir ini tidak mau mendekati pria karena sudah merasa lelah mengejar cintanya. Mendengar itu, Jong Wo seperti tidak terlalu peduli dan santuy menanggapinya. Dia bilang kalau Min Jo masih muda, perjalanannya masih panjang, dan dia masih bisa mendapatkan pria idaman. Tapi Na-young masih resah. Dia takut kalau Min Jo nantinya bisa jadi suka dengan sesama jenis jika kelamaan menjomblo. Setelah mendengarkan curhatan istrinya yang dirasa tidak penting itu, Jong Wo lalu masuk ke kamar dan bersiap untuk bobok cantik sembari menunggu istrinya yang masih bersih-bersih di dapur. Saat Na-young masuk, dia senyum-senyum sambil mengajak suaminya untuk bercinta malam itu karena sudah kebelet. Na-young mengatakan kalau dia ingin cepat-cepat punya anak. Mendengar itu, Jong Wo jadi merasa geli dan tanpa pikir panjang, Jong Wo dengan cepat membuka koper gunung kembar milik istrinya itu dan permantapan pun terjadi. Esok harinya, seperti kebanyakan pasangan suami istri lainnya, Na-young mengantarkan suaminya ke depan pintu untuk berangkat kerja. Jong Wo yang terlihat bahagia lalu menciumnya dan berangkat kerja. Sementara suaminya kerja, Na-young sibuk melihat-lihat barang-barang di online shop untuk dibeli. Karena tidak ada yang menarik, akhirnya dia membuka aplikasi GoFood cari batagor untuk buka puasa nanti. Tak lama sang ojol pun menelpon dan Na-young memberikan alamat lengkap mengatakan untuk menambahkan siomay. Setelah itu, Na-young lalu menelpon Min Jo yang sedang jalan-jalan santai. Dia mengajaknya untuk ketemuan di kafe karena tidak ada kerjaan. Na-young bilang ingin mencarikan jodoh untuknya. Tapi Min Jo tidak mau. Dia tidak mau dijodoh-jodohin sama orang yang tidak ia sukai. Min Jo menjelaskan kalau dia tidak mau mencari pria hasil campur tangan orang lain, termasuk saudara dekatnya sendiri. Dia ingin mencari sendiri sesuai kemauannya. Dia juga bilang kalau dia sudah dekat dengan seorang pria yang dia sukai. Lalu Na-young mengatakan kalau dia minta bantuan sama suaminya untuk mencarikan pasangan buat Min Jo. Min Jo bukannya tidak mau menerima bantuan dari mereka, tapi dia masih trauma karena hubungannya dulu dengan pasangannya tidak berjalan mulus karena dicomblangin sama temannya. Karena terus dipaksa sama Na-young, Min Jo kesal dan pergi meninggalkannya. Sementara Jong Wo yang baru pulang kerja membelikan takjil cemilan untuk berbuka puasa nanti. Kaget suaminya membelikan takjil, padahal dia sudah memesan batagor dan siomay buat buka nanti. Karena sudah terlanjur beli, mau gak mau dia menyimpannya. Saat lagi asik bersantai di sofa, Na-young mengatakan kalau mereka kedatangan tamu spesial sore ini untuk menemani mereka berbuka puasa. Melihat Na-young sambil senyum-senyum, Jong Wo penasaran siapa tamu spesial yang dimaksud istrinya itu. Dan ternyata Min Jo keluar dari toilet sambil bernyanyi memberikan salam pada mereka. Jong Wo terkejut dan seperti salah tingkah berada di dekat Min Jo. Na-young bilang kalau Min Jo hanya semalam saja di sana. Na-young ingin mencari teman bergosip nantinya dengan Min Jo malam itu. Min Jo dengan sentilnya bilang kalau dia tidak akan mengganggu mereka saat sedang bercinta. Tapi Jong Wo masih merasa risih. Lalu Jong Wo mengajak Min Jo untuk berbicara di luar. Ternyata
Minjo dan Jongwoo punya hubungan gelap di antara mereka. Pria yang dimaksud Minjo adalah Jongwoo. Jongwoo khawatir kalau nantinya hubungan mereka bisa ketahuan sama istrinya. Apalagi kalau dekat sama Minjo, Jongwoo bawaannya pengen bercocok tanam terus. Karena kesal dengan perkataan Jongwoo, Minjo membalasnya dengan mengatakan, sampai kapan mereka akan terus sembunyi-sembunyian terus seperti ini. Minjo ingin meminta kepastian darinya dengan cara Jongwoo harus menikahinya. Jongwoo meminta Minjo untuk tetap tenang dan jangan gegabah. Jika gegabah, hubungan mereka akan hancur akibat ketahuan sama istrinya. Jongwoo meminta Minjo untuk tetap bersikap tenang dan pura-pura tidak ada hubungan antara mereka selama Minjo berada di rumahnya. Minjo yang masih stres mikirin hubungannya lantas mengambil sebatang rokok untuk menenangkan pikiran. Di dalam, Nayeong menanyakan pada Jongwoo di mana Minjo. Jongwoo bilang kalau Minjo masih di luar sambil merokok dan tidak puasa. Tak lama setelah itu, Minjo masuk dan duduk di samping Jongwoo yang membuat Jongwoo jadi tidak nyaman karena ketakutan. Daripada diam-diaman, Nayeong mengajak mereka untuk bersulang demi keluarga mereka. Setelah puas minum-minum, Jongwoo meminta Nayeong mengajak Minjo untuk rebahan di kamar. Dia menyuruhnya untuk bersantai dengan Minjo dan menemaninya malam ini di kamar. Pas Jongwoo pergi, mereka langsung naik kasur memutuskan untuk bubuk saja. Sedangkan Jongwoo harus rela tidur di sofa karena kasurnya dipakai Nayeong dan saudaranya. Tapi dia masih kepikiran dengan keberadaan Minjo di rumahnya. Kenapa Minjo nekat mau datang ke sana? Padahal mereka selalu menjaga jarak dengan Nayeong supaya tidak ketahuan. Daripada pusing mikirin itu, Jongwoo akhirnya memutuskan untuk tidur. Tapi belum ada sejam, tiba-tiba Minjo diam-diam mendatanginya dan mencoba untuk mencari kesempatan bermain kuda-kudaan. Minjo mulai membuka selimut dan celana Jongwoo untuk memainkan rudalnya. Jongwoo yang merasa geli terbangun dan terkejut melihat Minjo memainkan rudalnya. Jongwoo berusaha menghentikan Minjo yang sudah mulai beringas. Namun Minjo bilang kalau Nayeong sudah terlelap dan mereka bebas melakukan apapun berduaan. Jongwoo yang pasrah sekaligus keenaan membiarkan Minjo beraksi dan perang dunia keempat pun terjadi. Esoknya Minjo pamit untuk pulang. Meskipun begitu, Nayeong masih menginginkan Minjo untuk tinggal sementara di rumahnya dan bukber bersama lagi. Tapi Minjo mengatakan kalau dia masih punya urusan yang harus dikerjakan. Kapan-kapan dia akan mengunjungi Nayeong kembali. Saat akan pergi, Jongwoo yang baru bangun memberikan salam pada Minjo untuk berhati-hati di jalan sambil senyum-senyum. Minjo melambaikan tangannya dan pamit untuk pulang. Minjo yang merasa bahagia bisa menjadi pelakor rumah tangga orang dengan senyumannya dia berniat untuk memanfaatkan Jongwoo yang begitu mencintainya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Girlfriend Test. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa